Sahabat Priangan, kisah berikut ini tantangan yang dilontarkan oleh Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas sebelum beliau memberikan hadiah yang layak kepada tokoh jenaka kita. Syahdan, tatkala Sultan Harun al-Rasyid dihadap oleh segenap rakyatnya, maka Baginda Raja pun bersabda kepada mereka, "Wahai sekalian rakyatku, esok hari sesudah sembahyang Jumat, janganlah tuan-tuan kembali pulang dahulu dari masjid sebelum ada titah daripadaku." "Baiklah Paduka yang mulia, baiklah." Demikian jawab segenap orang itu sambil berpikir di dalam hatinya masing-masing, apa sebenarnya maksud titah duli yang di pertuan itu. Keseharian dan malam juga tiada lain yang diperbincangkan orang-orang di dalam negeri Baghdad itu, tiada lain perkara perintah atau titah Baginda Raja Harun al-Rasyid yang seperti demikian. Seorang pun di antara mereka tidak ada yang tahu apa artinya. Bahkan Abu Nawas pun yang cerdas, yang mendapat pertanyaan dari kiri kanan dari saudara-saudaranya, tidak mampu menjawabnya. Ia tidak dapat mengartikan perintah Baginda itu atau arti dari titah Baginda itu. Melainkan katanya, "Baiklah kita lihat kelak saja saudara." Tidaklah heran jika pada hari Jumat keesokan harinya itu penuh sesak orang sembahyang di dalam masjid negeri Baghdad. Sebab segenap rakyat bersama-sama hendak mengetahui maksud titah Baginda Harun al-Rasyid. Setelah selesai sembahyang Jumat itu, Baginda pun berdiri seraya bersabda, "Wahai tuan-tuan sekalian, siapakah yang dapat mengangkat masjid ini? Nah, barang siapa dapat mengangkat masjid ini, aku akan beri sebuah negeri dan akan aku jadikan raja muda di negeri itu." Demikian pernyataan Baginda yang penuh tantangan. Sekalian orang banyak itu pun tidak ada yang menyahut. Sampai 3 kali Baginda bersabda, tidak ada seorang pun yang berani menjawabnya. Setelah diketahui oleh Abu Nawas yang seperti demikian, ia pun segera menghadap kepada Baginda dan berkata penuh rasa taklim, "Tuanku Shah Alam, hamba bisa mengangkat masjid ini. Silahkan Baginda, hendak dipindahkan kemanapun boleh akan hamba lakukan. Yang mengangkatnya adalah hamba sendiri." Iya Baginda, yang mengangkatnya adalah hamba sendiri. Akan tapi hamba mohon tangguh barang 7 hari Baginda. Hamba sedang mengamalkan suatu nadar hamba dahulu. Jikalau nadar itu sudah hamba amalkan, jangankan masjid ini, Baginda, dunia sekalipun, bolehlah hamba angkat dengan berkat nadar itu. Lagi pula permintaan hamba, kalau boleh, tuanku yang mulia, kumpulkan rakyat negeri ini sebanyak-banyaknya. Dan hamba mohon tuanku yang mulia untuk memotong kerbau, lembu, dan kambing. Dan silakan tuanku untuk memberi makan orang banyak itu. Nah, Baginda, setelah selesai minum dan makan itu, barulah akan hamba kerjakan titah duli Shah Alam itu. Baginda bersabda, "Baiklah Abu Nawas." Syahdan setelah sampai pada hari Jumat pula, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid pun menyuruh orang menyembelih kerbau, lembu, dan kambing, serta menjamu sekalian rakyatnya. Orang-orang pun makan minum dengan lahapnya. Setelah selesai acara makan minum itu, bersabdalah Baginda Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, sekarang ini kau jalankan titahku. Laksanakan perintahku, Abu." "Daulat tuanku Shah Alam, hamba..." "Apalagi Abu, kerjakanlah pekerjaan yang telah kau janjikan bisa dikerjakan 7 hari. Perutmu sudah kenyang bukan? Orang banyak tertawa. Di dalam hati mereka, teman-teman budiman, mana mau dan mana mampu mereka tertawa terbahak-bahak di depan Baginda Raja yang mulia, Raja Harun al-Rasyid. Seorang pun tiada yang berani mengeluarkan perkataan, sebab mereka takut, tetapi ingin tetap melihat bagaimana kekuatan sebenarnya Abu Nawas. Sementara itu Abu Nawas berkemas-kemas serta menggulungkan lengan bajunya seperti sungguh-sungguh rupanya. Kemudian berdiri di halaman masjid cukup besar itu seraya berkata, "Wahai saudaraku sekalian, hamba minta tolong untuk meletakkan masjid ini ke atas bahu hamba. Insya Allah
Nanti bolehlah hamba bawa dan taruh di mana saja itu masjid, di tempat yang disukai oleh duli yang dipertuan Shah Alam Harun Ar-Rasyid. Tentu saja sekalian orang itu heran. Mereka tercengang-cengang mendengar perkataan dan pernyataan Abu Nawas yang demikian. Kemudian kata mereka itu, di antara mereka sendiri, siapa pula yang akan kuasa meletakkan masjid itu ke bahunya? Tidak akan ada orang yang bisa walaupun bersama-sama. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu, Paduka, bukan kesalahan hamba. Bukanlah salah hamba jika masjid itu tidak dapat hamba angkat dan pindahkan. Daulat Tuanku Shah Alam demikian. Sembah Abu Nawas kepada Harun Ar-Rasyid. Sultan Harun Ar-Rasyid tersenyum masam. Beliau tidak mampu berkata-kata lagi. Kemudian Baginda Harun Ar-Rasyid pergi dari sana dan segera masuk ke istana kerajaan Baghdad. Juga segenap orang pun masing-masing pulang ke rumahnya, sambil mereka tak habisnya bercakap-cakap di perjalanan juga di rumahnya tentang peri kecerdikan Abu Nawas yang jenaka itu. Sungguh luar biasa Abu Nawas. Abu Nawas, demikian kata mereka. Teman budiman, apakah Sultan Harun Ar-Rasyid memenuhi janjinya kepada Abu Nawas atau tidak? Pertama, janji tentang mau diberikan hadiah yang layak. Yang kedua, mau dijadikan seorang raja muda di suatu negeri bagian dari Baghdad apabila bisa memindahkan masjid. Apakah dilaksanakan oleh Baginda Harun Ar-Rasyid? Ternyata para pengkisah tidak menceritakan ihwal tersebut, teman budiman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat Priangan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari Priangan Community, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tim Priangan Community, Kang Dewan, Kak Sony Chandra, Alfiki, Kakak Nanda, dan Deisan mengucapkan sampai berjumpa kembali di kisah-kisah yang lainnya. Jangan lupa untuk berlangganan, subscribe channel kami untuk perkembangan kami dan lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.